Di bawah Chernobyl ada objek bernama kaki gajah, elephant's foot. Ini adalah corium, zat paling berbahaya yang tercipta secara tidak sengaja. Menatapnya selama 5 menit saat baru terbentuk akan menghancurkan sel tubuh, memicu pendarahan internal, dan kematian dalam hitungan hari. Bagaimana monster radioaktif ini bisa lahir dari teknologi yang dijanjikan sebagai masa depan energi bersih Uni Soviet? 26 April 1986 jam 01,23 pagi di ruang kendali reaktor 4, Akimov memerintahkan Toptunov menekan tombol AZ-5. Ini adalah tombol darurat untuk mematikan reaktor seketika jika ada bahaya. Secara teori, menekan tombol ini seperti menarik rem tangan mobil agar reaktor mati dan aman. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tombol penyelamat justru jadi detonator. Detik setelah AZ-5 ditekan, daya reaktor melonjak ke angka tak terbayangkan. Atap reaktor 1000 ton terlempar seperti koin. Bagaimana mungkin rem malah berfungsi sebagai pedal gas? Ini bukan sekadar kesalahan operator, tapi kisah arogansi dan cacat desain fisika yang disembunyikan di balik tirai besi. Untuk memahami bencana ini, kita harus membedah jantung reaktor RBMK. 1000 Uni Soviet membangunnya dengan filosofi besar, murah, dan kuat. Namun dalam dunia nuklir, murah sering berarti ruiro. Hari ini kita akan melakukan autopsi Chernobyl bukan dari sisi drama, tapi dari sisi fisika nuklir yang brutal. Apa yang sebenarnya terjadi di tingkat atom malam itu? Ironisnya, ledakan terjadi saat uji keamanan untuk membuktikan bahwa reaktor ini aman. Tes ini mensimulasikan pemadaman listrik total. Mereka perlu jaminan bahwa putaran sisa turbin masih bisa menghasilkan listrik untuk menjalankan pompa air pendingin selama 45 detik sebelum generator diesel menyala. Jika pompa mati, inti reaktor akan meleleh. Tes ini sudah gagal 3 kali sebelumnya. Malam itu adalah percobaan keempat. Tekanan dari Moskow sangat tinggi karena pimpinan pabrik mengejar penghargaan sebelum libur 1 Mei. Tekanan birokrasi membuat prosedur keselamatan hanya dianggap saran. Disinilah bencana dimulai. Ambisi politik bertemu dengan realitas fisika yang tak kenal ampun. Era Perang Dingin, Uni Soviet butuh plutonium untuk senjata balistik untuk rakyat. RBMK adalah solusinya. Desainnya unik, menggunakan grafit sebagai moderator dan air sebagai pendingin. Ini memungkinkan reaktor dibangun raksasa tanpa bejana baja mahal. Mereka sangat bangga dan mengklaim reaktor ini begitu aman hingga bisa dibangun di tengah kota Moskow. Namun, ilmuwan Soviet sebenarnya tahu ada cacat fundamental, tapi dalam sistem tertutup, melapor kabar buruk berarti bunuh diri karier. Manual RBMK penuh kontradiksi sensor. Akimov Toptunov malam itu pada dasarnya sedang mengemudikan pesawat yang buku manualnya sudah dirobek setengahnya. Reaktor nuklir seperti kettle uap canggih. Bahan bakarnya uranium 235. Jika ditembak neutron, atom akan pecah, melepas panas neutron baru. Neutron baru ini menabrak atom lain menciptakan panas lebih banyak. Inilah reaksi berantai. Tantangan utamanya adalah mengendalikan jumlah neutron. Terlalu sedikit reaktor mati, terlalu banyak reaktor meleleh. Panas fisi digunakan untuk mendidihkan air menjadi uap guna memutar turbin listrik. Konsepnya sama dengan pembangkit batu bara, bedanya adalah sumber panasnya. Di reaktor nuklir, panas berasal dari pemecahan atom. Pengendalian jumlah neutron adalah kunci utama keamanan operasional. RBMK menggunakan 2 komponen vital, moderator batang kendali. Moderator terbuat dari grafit untuk memperlambat neutron agar lebih mudah menabrak uranium. Bayangkan neutron seperti bola golf, jika tidak diperlambat ia akan melewati lubang tanpa memicu reaksi. Grafit membantu reaksi fisi terjadi secara efisien. Komponen kedua adalah batang kendali control rods dari boron, bahan yang sangat rakus menyerap neutron. Jika batang ini dimasukkan, mereka memakan neutron bebas sehingga reaksi melambat. RBMK punya 211 batang kendali.
Posisi batang inilah kunci hidup mati reaktor. Deep dive racun xenon. Malam itu reaktor dijalankan pada daya rendah terlalu lama karena permintaan jaringan listrik. Ini memicu penumpukan xenon 135. Xenon adalah racun nuklir karena menyerap neutron sangat kuat, persis seperti batang kendali sehingga menghambat reaksi. Pada daya rendah, xenon menumpuk meracuni inti reaktor. Saat daya anjlok drastis hingga 30 MW, reaktor macet. Secara prosedur mereka harus mematikan reaktor menunggu 24 jam hingga xenon hilang. Tapi Dyatlov, wakil insinyur kepala, tidak mau menunggu. Dyatlov memerintahkan penarikan batang kendali agar daya naik kembali. Ibarat mobil mogok di tanjakan, mereka menginjak gas sekuat tenaga. Batang kendali ditarik keluar satu persatu melampaui batas aman. Daya naik sangat lambat karena xenon masih menahan reaksi. Mereka telah melanggar aturan keselamatan paling krusial. Daya stabil di 200 MW jauh di bawah target 700 MW, tapi Dyatlov memaksa tes tetap jalan. Kondisinya ngeri, hampir semua rem ditarik keluar. Reaktor sekarang seperti binatang buas yang hanya ditahan benang tipis. Komputer merekomendasikan shutdown, tapi operator mematikan sistem keamanan demi melanjutkan tes. Deep dive 2 positive void coefficient. Di reaktor barat, air adalah pendingin sekaligus moderator. Jika air mendidih jadi uap rongga, reaksi melambat karena uap tidak sebaik air dalam memperlambat neutron. Ini fitur keamanan alami. Jika air hilang, reaktor mati, tapi RBMK berbeda. Moderator RBMK adalah grafit padat, air hanya pendingin, penyerap neutron. Saat air jadi uap, penyerap neutron, air berkurang, tapi moderator grafit tetap ada. Akibatnya makin banyak uap, makin cepat reaksi fisi. Ya, ini lingkaran setan. Panas memicu uap, uap memacu reaksi, reaksi menambah panas. Pukul 01.23.04 tes dimulai. Aliran air ke reaktor berkurang. Karena positive void coefficient, air mendidih lebih cepat jadi uap. Gelembung uap terbentuk di mana-mana. Tanpa air yang menyerap neutron, reaksi fisi melonjak tajam dalam seketika. Daya reaktor merangkak naik. Xenon terbakar habis oleh lonjakan neutron sehingga penahan alami hilang. Batang kendali sudah ditarik. Satu-satunya penahan reaktor adalah air. Air itu sekarang jadi uap. Sadar ada yang salah, Akimov berteriak, "Matikan reaktor!" Toptunov menekan tombol AZ-5. Deep dive, ujung grafit, the graphite tip, desain batang kendali RBMK, aneh, batang utamanya boron penyerap tapi ujung bawahnya grafit pemacu. Tujuannya agar efisien saat ditarik, tapi ini berarti saat dimasukkan kembali dari posisi teratas, bagian grafit lah yang masuk ke inti reaktor duluan. Saat AZ-5 ditekan, semua batang turun. Ujung grafit masuk duluan, mendorong sisa air, justru memacu fisi di bagian bawah reaktor. Bukannya memadamkan, AZ-5 malah menyiram bensin ke api. Terjadi lonjakan daya lokal yang luar biasa dahsyat di dasar reaktor. Panas ekstrim menghancurkan saluran bahan bakar. Batang kendali macet dengan ujung grafit tertahan di tengah inti. Reaktor masuk kondisi runaway. Daya melonjak dari 200 MW ke 30.000 MW dalam hitungan detik. Sisa air langsung jadi uap tekanan tinggi, memicu ledakan uap dahsyat. Ledakan uap menerbangkan tutup reaktor 1000 ton. Udara masuk ke inti yang membara. Oksigen bertemu grafit panas memicu ledakan kimia kedua. Gedung hancur, isi perut reaktor terlontar ke lingkungan. Ini bukan bom nuklir, tapi kekuatan ledakannya sangat menghancurkan. Grafit terbakar menyemburkan debu radioaktif setara 400 bom Hiroshima. Di bawah reruntuhan bahan bakar, grafit, beton meleleh jadi bubur lava radioaktif yang memakan lantai demi lantai. Inilah proses pembentukan korium. Helikopter menjatuhkan pasir boron. Temo Dauhem di bawah reaktor untuk memasang pendingin agar lava tidak menembus air tanah. Ribuan biorobot, manusia yang dikorbankan, membersihkan puing grafit dengan tangan kosong karena robot elektronik mati terpapar radiasi.
Lava membeku menjadi elephant's foot. Saat ditemukan, radiasinya 10.000 röntgen per jam. Siapapun di dekatnya akan mati seketika. Foto objek ini diambil menggunakan cermin atau robot karena sangat mematikan. Ini monumen keangkuhan manusia yang mencoba menaklukkan alam. Bencana ini memaksa dunia membuka mata. Desain RBMK segera direvisi, ujung grafit diganti, shutdown dipercepat, protokol keamanan diperketat. Kita belajar bahwa transparansi dalam teknologi nuklir adalah syarat mutlak keselamatan fisik. Hari ini reaktor 4 terkubur di bawah hanggar raksasa New Safe Confinement. Di dalamnya elephant's foot masih diam membeku. Chernobyl bukan sekedar kecelakaan teknis, tapi kegagalan sistemik dari sebuah ideologi yang mengabaikan hukum alam. Fisika nuklir adalah pedang bermata dua, ia bisa memberi energi tak terbatas atau memusnahkan kita. Pelajaran Chernobyl adalah sains tidak bisa dibohongi, atom hanya bereaksi sesuai hukum alam, tidak peduli pada propaganda atau rahasia negara. Hingga kini debat energi nuklir berlanjut. Sebelum memutuskan, kita harus memahami apa yang dihadapi. Bukan dengan ketakutan buta, tapi dengan sains dan hormat pada prosedur keselamatan. Jika kita lupa, sejarah punya cara kejam untuk mengulang dirinya sendiri. Terima kasih telah menyimak sisi teknis Chernobyl. Jika penjelasan Xenon Void Coefficient ini memberi wawasan baru, tekan like dan bagikan, tulis pendapat Anda, apakah Indonesia siap untuk nuklir? Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya. Valery Legasov adalah ilmuwan yang menyadari skala bencana saat melihat grafit di tanah. Keberaniannya berbicara jujur tentang cacat RBMK membuka mata dunia, meski itu menghancurkan karier hidupnya sendiri di Uni Soviet. Liquidator adalah pahlawan yang ditarik untuk membuang puing radioaktif. Banyak dari mereka menderita penyakit kronis seumur hidup. Pengorbanan mereka adalah alasan mengapa Eropa tidak menjadi tanah tandus hari ini. Hutan di sekitar reaktor mati berubah warna. Namun tanpa manusia, wilayah ini kini menjadi cagar alam yang tidak disengaja. Ini menunjukkan daya tahan alam sekaligus peringatan bahwa alam bisa bertahan tanpa kita, tapi kita tidak sebaliknya. Kota Pripyat kini menjadi kota hantu. Kinchiria yang tak pernah resmi dibuka menjadi simbol kepolosan yang hilang. Waktu seolah berhenti di sana di tengah keheningan radioaktif, pengingat abadi akan bencana tersebut. Mengapa RBMK tak punya containment building? Soviet meniadakannya demi hemat biaya. Jika ada kubah beton tebal standar internasional, mungkin penyebaran radiasi bisa diminimalisir saat naplo terlempar. Radiasi memutus ikatan DNA, korban kehilangan kemampuan regenerasi sel, awalnya merasa mual, lalu tampak sembuh sesaat, sebelum akhirnya organ tubuh gagal satu persatu. Ini kematian yang sangat menyakitkan. Iodin 131 menyerang tiroid anak-anak. Cesium 137 mencemari tanah selama puluhan tahun. Inilah mengapa zona eksklusi masih berlaku. Musuh ini tidak terlihat, tidak berbau, tapi mematikan. Dyatlov percaya reaktor RBMK tidak bisa meledak. Dia menolak laporan kehancuran inti karena dianggap mustahil secara fisika. Keyakinan buta pada sistem cacat adalah bahaya psikologis nyata dalam industri risiko tinggi. Batang kendali RBMK sangat lambat, butuh 18,20 detik untuk masuk sepenuhnya. Kelambatan ini memberi waktu bagi reaksi tak terkendali untuk memuncak sebelum rem benar-benar bekerja. Detik-detik inilah yang memicu bencana global. Sistem pendingin darurat sengaja dimatikan manual demi tes. Jika aktif, mungkin lonjakan suhu ekstrim bisa dicegah. Jangan pernah mematikan lapisan keamanan demi kenyamanan operasional. Chernobyl mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Biaya pembersihan miliaran rubel, hilangnya kepercayaan publik, meruntuhkan mitos kekuatan superpower yang selama ini dibangun. Mitos jembatan kematian sering bercampur fakta. Meski dramatis, tidak semua orang di jembatan mati seketika, tapi dosis radiasinya memang sangat tinggi. Tugas kita memilah sains dari fiksi. Mengejutkan, reaktor 1, 2, dan 3 tetap beroperasi bertahun-tahun setelah ledakan karena Soviet butuh listrik. Ini menunjukkan betapa putus asanya kebutuhan energi saat itu. Pariwisata ke Chernobyl kini ramai, aturannya ketat,
jangan sentuh apapun, jangan duduk di tanah, hotspot radiasi masih ada di tempat tak terduga. Geiger counter adalah sahabat terbaik di sana, sarkofagus lama mulai retak. New safe confinement dibangun untuk mencegah kebocoran debu radioaktif lebih lanjut selama 100 tahun ke depan. Simulasi komputer modern menunjukkan lonjakan daya menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan saluran bahan bakar satu persatu seperti efek domino sebelum ledakan utama. Grafit yang terbakar suhu ribuan derajat sangat sulit dipadamkan. Menyiram air ke grafit panas justru berbahaya karena air bisa terurai menjadi hidrogen yang mudah meledak. Valery Khodemchuk, operator pompa yang jasadnya tak pernah ditemukan, terkubur selamanya di reruntuhan reaktor 4. Dia adalah penjaga abadi situs tersebut. Pelajaran Chernobyl melahirkan fitur passive safety pada reaktor modern. Jika listrik mati, reaktor mati, mendingin sendiri tanpa pompa listrik. Fisika yang dulu membunuh kini menyelamatkan. Faktor manusia tak bisa hilang 100%. Budaya keselamatan adalah kunci. Di industri modern, operator punya otoritas menghentikan operasi jika merasa tidak aman. Chernobyl nodu lonjakan daya, reaksi nuklir, sedangkan Fukushima meleleh karena gagal pendinginan pasca shutdown akibat tsunami. Keduanya adalah pelajaran mahal bagi umat manusia. Akimov Toptunov meninggal karena radiasi setelah berjuang manual mendinginkan reaktor yang sebenarnya sudah hancur. Mereka adalah pahlawan yang terjebak dalam sistem yang rusak. Radiofobia atau ketakutan berlebih pada radiasi menyebabkan stres kronis bagi ribuan pengungsi. Terkadang trauma sosial membunuh lebih banyak orang daripada radiasi itu sendiri. Chernobyl masuk fase prom critical, kondisi yang biasanya hanya terjadi pada bom nuklir. Reaksi terjadi seketika tak terkendali oleh mekanika fisik biasa. Robot Joker Jerman mati karena radiasi gamma menghanguskan sirkuitnya. Akhirnya biorobot manusia harus turun tangan. Ini menunjukkan batas teknologi di hadapan kekuatan atom. Masa depan nuklir beralih ke SMR atau reaktor garam cair yang lebih aman. Kita tidak boleh membuang potensi nuklir, tapi harus memastikan desain masa depan benar-benar fail-safe. Chernobyl mengajarkan harga sebuah kebohongan arogansi. Mengelola kekuatan alam butuh kerendahan hati. Keselamatan transparansi harus jadi fondasi utama energi masa depan. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan teknis ini memberi perspektif baru. Subscribe, aktifkan loncengnya. Tetap kritis, ingin tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.